Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niken Auliara Medina, NIM G00241102. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan praktikum anatomi blok 2.2 yang sudah saya susun. Dan untuk topik yang pertama adalah anatomi traktus respiratorius superior. Dan untuk organ yang pertama itu ada nasus. Yang pertama bakal saya bahas itu ada nasus externus, di mana di nasus externus itu ada osa sama cartilago penyusunnya. Kalau osanya sendiri itu ada os frontal, os maxilla sama os nasal. Sedangkan kalau untuk cartilagonya itu ada cartilago septinasi, terus processus lateralis cartilago septinasi, cartilago alaris mayor, sama cartilago alaris minor. Nah, selanjutnya itu di kavum nasi. Untuk kavum nasi sendiri itu ada apertura sama regio. Kalau untuk aperturanya itu ada dua, yang anterior sama yang posterior yang di belakang sini. Kalau yang anterior itu nama lainnya adalah nares, sedangkan yang posterior nama lainnya adalah coana. Lalu untuk regionya sendiri itu dibagi jadi tiga, ada vestibulum nasi, regio respiratoria, sama regio olfaktoria. Kalau yang vestibul nasi, ini tuh dia dibatasi kulit, terus dia punya rambut-rambut kasar, yang fungsinya itu untuk menyaring udara yang masuk. Selanjutnya, regio respiratoria, itu dia regio yang paling luas, terus dia dilapisi sama epitel respirasi dan juga sel mukus. Kemudian untuk regio olfaktoria, ini tuh dia yang di apex, di atap kavum nasinya, dan dia tuh yang paling kecil. Terus dia dilapisi sama sel epitel olfaktori. Selanjutnya ada septum nasi. Jadi septum nasi itu merupakan bagian yang memisahkan antara kavum nasi dextra dengan sinistra. Terus di septum nasi ini dia ada beberapa tulangnya juga. Ada tulang os nasal, terus ada cartilago septinasi, terus ada spina nasalis os frontalis, terus ada lamina perpendicularis os ethmoidal, ada vomer, ada os palatina, ada crista nasalis os maxilla juga. Selanjutnya ini dinding lateral nasus. Oke, di dinding lateral nasus ini dia ada bagian pentingnya itu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, sama yang paling bawah ini concha nasalis inferior. Terus di antara concha-concha ini kayak ada semacam saluran gitu yang jadi muara dari ductus-ductus. Pertama, di sini ada recessus sphenoethmoidalis, terus yang di sini meatus nasi superior, yang di sini meatus nasi medius, sama yang paling bawah itu meatus nasi inferior. Kalau recessus sphenoethmoidalis, dia itu merupakan muara dari sinus sphenoidalis. Kalau yang meatus nasi superior, dia merupakan muara dari selula ethmoidalis posterior. Sedangkan di meatus nasi medius ini, dia itu ada beberapa bangunan. Ada bula ethmoidalis, ada hiatus semilunaris, sama ada juga infundibulum ethmoidalis. Terus di bawahnya itu ada juga processus uncinatus. Kalau yang bula, itu dia merupakan muara dari selula ethmoidalis media. Terus untuk yang hiatus semilunaris, dia merupakan muara dari sinus maxilla. Kemudian untuk yang infundibulum ethmoidalis, dia itu merupakan muara dari sinus frontalis sama selula ethmoidalis anterior. Nah, sedangkan untuk yang meatus nasi inferior, yang paling bawah, dia itu merupakan muara dari ductus nasolacrimal. Selanjutnya, ada sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis ini merupakan rongga-rongga yang ada di tulang tengkorak. Dia terbagi jadi 4. Ada sinus frontalis yang paling depan, di sini yang biru sinus ethmoidalis, ini sinus sphenoidalis, dan yang sini sinus maxillaris. Nah, sinus paranasalis sendiri itu dia punya banyak fungsi. Contohnya itu kayak mengurangi beban berat relatif tengkorak, terus meningkatkan resonansi suara sebagai sistem pertahanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini untuk vaskularisasinya dan juga inervasinya. Kalau untuk arterinya, dia itu
ada cabang dari arteri karotis eksterna sama interna. Kalau yang eksterna itu ada arteri sphenopalatina, arteri palatina mayor, arteri labialis superior, sama ramus lateralis nasi. Kalau yang cabang dari arteri karotis interna ada arteri ethmoidalis anterior sama arteri ethmoidalis posterior. Sedangkan untuk venanya itu dia sama kayak arteri. Lalu untuk inervasinya sendiri terbagi jadi sensorik penciuman, umum, dan otonom. Kalau yang penciuman itu ada dari nervus olfactorius. Terus untuk sensorik umum, dia ada dua, ada cabang dari nervus ophthalmicus sama cabang dari nervus maxillaris. Kalau yang dari nervus ophthalmicus itu ada nervus ethmoidalis anterior et superior, sedangkan yang maxillaris itu ada nervus nasopalatinus. Kemudian untuk yang inervasi otonomnya itu ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Selanjutnya ada faring. Nah, faring ini dibagi jadi tiga, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Untuk di nasofaring sendiri, itu dia ada beberapa bangunan pentingnya. Nah, bangunan pentingnya itu yang pertama di sini ada opte atau ostium pharyngeum tuba auditiva eustachii. Dia ini yang menghubungkan nasofaring dengan auris media. Kemudian di atasnya ini itu ada torus tubarius, di bagian bawahnya itu ada torus levatorius, kemudian di sini ada recessus pharyngeus, di sini ada tonsilla pharyngealis. Lalu untuk di orofaring, untuk bangunan pentingnya sendiri itu ada isthmus faucium, terus ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, sama tonsilla palatina. Terus selain itu di orofaring juga ada yang namanya vallicula epiglottica yang di sebelah sini. Jadi dia itu merupakan tempat ditampungnya benda-benda tumpul yang nggak sengaja tertelan. Terus selanjutnya di laringofaring untuk bangunan pentingnya itu ada eh, fossa piriformis sama auditus laringis. Kalau auditus laringis itu dia pintu masuk ke laring, sedangkan fossa piriformis itu dia tempat ditampungnya benda-benda tajam yang nggak sengaja tertelan. Terus untuk faring, letak skeleptopisnya itu yang nasofaring dia di vertebra cervical 1 sampai 2, yang orofaring vertebra cervical 2 sampai 3, dan yang laringofaring di vertebra cervical 3 sampai 5. Lalu ini ada vaskularisasi sama inervasinya. Kalau untuk arteri, yang bagian atas itu dia dari arteri karotis eksterna. Ada arteri facialis, maxillaris, pharyngia ascendens, sama arteri lingualis. Kalau yang bagian bawah itu dia dari truncus thyrocervicalis arteri subclavia. Dan untuk arterinya sendiri ada arteri thyroidea inferior. Sedangkan kalau untuk tonsilla palatina, dia dapat vaskularisasi dari ramus tonsillaris arteri facialis. Lalu untuk venanya sendiri itu ada plexus vena pharyngealis dan inervasinya yang sensorik itu dia plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus dan yang motoriknya plexus pharyngeus dari nervus vagus. Oke, selanjutnya ada laring. Nah, di laring ini ada kartilago penyusunnya. Untuk kartilagonya sendiri, ini yang paling luas, itu ada kartilago thyroidea. Terus di bawah yang tiroidea itu ada kartilago cricoidea. Nah, yang di bagian belakang sini, yang seperti daun ini ada kartilago epiglottis. Terus yang di bawah sini itu ada kartilago arytenoidea. Dan yang di bagian ujung arytenoidea itu ada kartilago corniculata. Kemudian di sini ada kartilago yang dia tuh nggak melekat ke kartilago lainnya, yaitu kartilago cuneiform, sama yang terakhir ada kartilago triticea. Terus untuk kartilago tiroidea, di laki-laki itu dia membentuk sudut 90 derajat, membentuk Adam's apple atau prominensia laryngealis. Nah, ini di cavitas larynx itu tuh dia ada plica vestibularis sama plica vocalis. Kalau yang vestibularis itu dia merupakan false chord atau pita suara palsu, sedangkan yang plica vocalis itu pita suara yang asli atau true chord. Nah, selain pelika-pelika itu, ada juga namanya rima glottidis sama rima vestibularis. Kalau yang rima vestibularis, dia itu merupakan jarak antara pelika vestibularis. Sedangkan yang rima glottidis itu dia merupakan jarak antara si
plica vokalis. Oke, selanjutnya itu ada ruang utama yang ada di laring. Nah, untuk ruangnya sendiri terbagi dari 3, ada supraglottis, transglottis, sama subglottis. Kalau untuk yang ruang supraglottis, yaitu dari aditus laringis sampai plica vestibularis, yang transglottis itu dari plica vestibularis sampai plica vokalis, dan yang subglottis itu dia dari plica vokalis sampai ke cartilago cricoidea. Lanjut ke vaskularisasi sama inervasinya. Untuk arterinya ada arteri laringeal superior, arteri laringeal inferior, arteri cricotiroidea. Terus untuk venanya ada vena laringeal superior, vena laringeal inferior. Lalu untuk inervasinya, yang sensorik itu dia dari nervus laryngeus superius yang ada di atas pelika vokalis dan nervus laryngeus recurrens itu dia yang ada di bawah pelika vokalis. Sedangkan untuk motoriknya itu dia semua muskulus mendapat inervasi dari nervus vagus kecuali si musculus cricotiroideus yang mendapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius. Baik, segitu untuk penjelasan saya terkait topik pertama. Terima kasih.